Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali belajar mata pelajaran sejarah Indonesia, di mana kompetensi dasarnya KD 3.4 menganalisis berdasarkan tipologi hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan zaman praaksara Indonesia. Yaitu masuk kita kepada materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai tradisi megalitik dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat praaksara Indonesia. Nah, baik, kita masuk kepada materi. Nah, dengan adanya kepercayaan yang diyakini oleh manusia pada saat itu telah melahirkan adanya tradisi megalitik atau tradisi megalitikum, yaitu membuat bangunan-bangunan besar. Nah, jadi, tradisi megalitik ini ditandai dengan bangunan-bangunan besar. Berdasarkan penemuan-penemuan arkeologis, diketahui bahwa peradaban megalitikum lebih banyak berkaitan dengan tradisi memuja roh nenek moyang. Nah, bangunan-bangunan besar tersebut seperti menhir, dolmen, sarkofagus, dan lain-lain sebagainya, kita telah belajar pada pertemuan 2 sebelumnya. Nah, itu salah satu bentuk fisik kepercayaan animisme dan dinamisme pada zaman praaksara Indonesia. Nah, jadi mereka menggunakan benda-benda besar itu untuk mengungkapkan rasa bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh alam. Nah, mereka melakukan upacara ritual yang dipersembahkan untuk alam. Nah, untuk itu, mereka percaya bahwa alam beserta isinya itu mempunyai kekuatan yang tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran mereka. Nah, untuk melaksanakan ritual atau upacara keagamaan, masyarakat praaksara berkumpul di komplek megalitik seperti Punden berunda-unda, menhir, dolmen, sarkofagus, dan lain sebagainya. Nah, bangunan-bangunan besar itulah yang banyak sekali ditemui di sepanjang wilayah, terutama wilayah Jawa Barat. Nah, yang pertama, itu ada kepercayaan animisme. Apa itu kepercayaan animisme? Nah, kata animisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu anima yang berarti roh. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan makhluk halus dan roh. Nah, jadi paham animisme ini mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat tertentu itu mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia. Nah, atau bahkan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka percaya bahwa benda-benda alam itu seperti gunung, laut, itu mereka percaya bahwa kehidupannya bisa membantu mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kepercayaan animisme ini, banyak kepercayaan animisme ini yang berkembang di masyarakat Nusantara. Contohnya adanya kepercayaan masyarakat Nias yang meyakini bahwa tikus yang sering keluar masuk rumah adalah jelmaan dari roh wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Nah, atau keyakinan bahwa roh orang yang sudah meninggal itu bisa masuk ke dalam jasad binatang lain. Nah, seperti babi hutan ataupun harimau. Biasanya roh tersebut akan membalas dendam terhadap orang yang pernah menyakiti kehidupan ketika mereka hidup. Nah, begitulah bentuk kepercayaan animisme ini. Jadi, kepercayaan animisme ini kepercayaan yang percaya akan roh-roh makhluk halus. Nah, yang kedua kita masuk pada kepercayaan dinamisme. Nah, kepercayaan dinamisme ini percaya terhadap pemujaan terhadap benda. Nah, di sini adalah paham kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Nah, kata dinamisme ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya dunamos, yaitu artinya daya.
Nah, kekuatan atau kekuasaan. Jadi, contoh paham dinamisme ini seperti pemujaan terhadap batu besar, jimat, senjata, api, pohon. Nah, manusia praaksara atau manusia pada zaman praaksara itu meyakini benda-benda yang mereka yakini bahwa benda itu dapat membantu mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jadi mereka yakini dan mereka percayai bahwa benda itulah yang akan dapat menolong mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, contoh lain dari kepercayaan dinamisme ini yaitu adalah masyarakat Jepang yang menyembah matahari. Mereka percaya bahwa mataharilah yang layak disembah karena kekuatan sinarnya dapat memancarkan ke seluruh dunia. Nah, jadi pada kepercayaan dinamisme ini, orang praaksara itu seperti ini. Datang matahari pagi, mereka percaya bahwa mataharilah Tuhan mereka. Nah, setelah matahari tenggelam, itu akan muncul bulan di malam hari. Nah, mereka meyakini bulan karena bulanlah yang tampak di malam hari oleh mata mereka. Nah, apa yang tampak itu mereka katakan sebagai Tuhan mereka. Nah, mereka mempercayai bahwa bulan itu memiliki kekuatan gaib, memiliki kekuatan yang dapat menolong mereka. Nah, jadi pemujaan terhadap arwah nenek moyang dari tradisi megalitik ini yang dilatar belakangi oleh pendapat bahwa nenek moyang yang meninggal dari zaman megalitikum itu masih hidup tetapi di dunia arwah dan arwah tersebut pun diyakini masyarakat setempat telah bersemayam di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci seperti di gunung-gunung, di lautan yang lepas. Itu mereka percayai. Dan hampir semua benda-benda di zaman megalitikum ini digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada arwah nenek moyang mereka. Nah, baik dalam tradisi megalitikum, praaksara maupun tradisi megalitik yang masih berlanjut saat ini. Nah, saat ini masih dipercaya, masih ada kepercayaan yang dua itu dinamisme dan animisme. Nah, itu kebanyakan terdapat di wilayah Jawa. Nah, masyarakat tersebut masih mempercayai dua kepercayaan tersebut, masih berkembang pada saat sekarang ini. Baik, Ananda semuanya, itulah materi kita yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas yang telah Ibu berikan pada LKPD pertemuan 3. Nah, selamat mengerjakan tugas. Semoga materi yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.